nggak mau ngambil keputusan. Ya, ini tagline-nya pragmatis ya. Terserah, itu ciri khas banget ini Iya, banget. Kalau jadi ditanyain apapun, hal besar maupun hal kecil-kecil, pasti jawabannya terserah. Jadi kalau kalian punya anak ditanyain terserah, berarti itu salah satu wataknya pasti Kebanyakan terserah gitu ya. mempunyai Terserah. pragmatis, karena mereka kurangnya memang Santai dan praktis. Oke, santainya udah kelihatan ya auranya, vibe santainya ini. Walaupun dia bukan terserah, cuma pada hati kecilnya mereka sebenarnya pengen ditanyain gitu. Oh, tetap ya. Sang Petualang Podcast, nambah peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sang Petualang Podcast, nambah peluang. Ya, ini momen setelah Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin sekiranya kami banyak salah. Tetap masih bersama saya Dewi Mayasari dan partner saya Wisnu Sang Petualang atau biasa dipanggil Inu. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, momen lebaran kali ini mohon maaf lahir dan batin kalau kami banyak salah. Mohon maaf, kemarin pas puasa kami libur full 1 bulan ya, karena kami fokus ya beribadah. Iya, kami lebih memilih fokus Karena banyak kegiatan ya, ada sholat taraweh dan lain-lain ya. Iya, dan berhubung aku juga masih punya bayi kecil ya. Terima kasih teman-teman atas pengertiannya. Oke, langsung aja kita ke materi berikutnya, ke watak berikutnya. Kan kita kemarin udah bahas watak itu menurut Hippocrates itu ada 4 ya. Iya. Pertama sanguinis kemarin, yang kedua melankolis. Oke, yang ketiga ini phlegmatis. Besok kita berarti terakhir koleris. Sebenarnya urutannya enggak urut sih sebenarnya sih. Ini random aja. Iya, random. Oke, langsung saja silakan. Iya, jadi untuk episode kali ini saya akan membahas salah satu watak ya. Iya. Watak ini dikategorikan introvert ya, atau phlegmatis. Ya, masuknya ini introvert ya. Iya, untuk phlegmatis ini lebih dikenal dengan, atau ya lebih gampangnya tuh si pengamat yang mempunyai hasrat damai. Iya, phlegmatis ini lebih cenderung mengamati ya. Iya, jadi hasratnya selalu damai, ayem, tentrem gitu. Intinya begitu. Suka dengan kedamaian. Ya, di sini untuk yang pertama ya, phlegmatis kan setiap watak ada power dan ada kelemahannya. Iya, betul. Jadi di sini ada poin-poinnya ya. Yang saya bahas pertama itu powernya dulu ya. Untuk poin yang pertama, phlegmatis itu punya power. Kelebihannya itu sabar, tenang gitu. Orangnya tuh sabar, tenang. Jadi bagi teman-teman yang memang punya teman atau punya saudara wataknya kok sabar banget, tenang, nah berarti itu ciri-ciri watak phlegmatis. Iya, ini khas utamanya sebelum kita mengenali lebih jauh ini udah kelihatan ya. Iya. Udah kelihatan ini dari pembawaannya aja udah tenang, sabar. Iya. Tapi jangan lupa, setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Dan salah satu kelemahannya phlegmatis ini mungkin buat teman-teman yang punya watak ini biar diminimalisir aja sih. Kalau memang dibuang itu nggak bisa. Jadi kelemahannya memang watak ini lelet, jadi kurang motivasi, atau lebih umumnya itu kurang greget gitu. Kurang greget ya. Terlalu apa ya? Apa adanya banget gitu. Kayak kalau untuk watak lain mungkin ngelihatnya kayak nggak ada gregetnya gitu. Oh iya, mungkin kayak gimana ya? Ya. Kayak ngalir aja gitu ya. Terlalu menerima takdir gitu, ibaratnya seperti itu. Ya, bagi watak lain terlihat seperti itu. Cuman ya kembali lagi tadi powernya ya memang terlahir dengan kesabaran yang luar biasa. Ya, otomatis ya. Korelasinya ya tetap ada. Betul. Jadi jangan kecil hati juga, cuma kan ini bisa dibenahi sedikit-sedikit, belajar gitu loh yang punya watak ini, jadi biar nggak
biar bisa mengikuti lah istilahnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya untuk poin keduanya, Iya. powernya Phlegmatis itu stabil dan mudah adaptasi. Bisa dikatakan itu yang dimaksud stabil itu, Stabil. jadi moodnya itu bagaimana? selalu stabil. Di situasi apapun mereka itu mudah banget untuk adaptasi. Jadi nggak gampang baperan seperti watak-watak yang lain. Mereka lebih cenderung ya stabil aja gitu, entah itu di situasi yang lagi ruwet seperti apapun, di situasi yang ramai, yang tenang, mereka tetap sama aja stabil. Tetap. Powernya Phlegmatis yang luar biasa ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. iya, Bisa nggak tetap stabil. dipunyai sama watak yang lain ini. Tapi ya balik lagi, pasti ada kelemahannya. Ya. Poin kelemahan kedua ini mungkin kurang inisiatif. Watak ini kurang inisiatif. Maksudnya apa ya? Kurang inisiatif itu maksudnya Gimana? ya nggak ada ide, nggak ada, kurang gitu, nggak ada Kurang. ide-ide cemerlang ataupun inisiatif untuk memberikan Inisiatif nasihat duluan ataupun gitu. apa. Iya, Nggak ada ya. mereka tuh selalu ngalir, ngikut aja lah gitu. Begitu. Ya kelemahannya seperti itu. Lanjut aja ya untuk poin Ya. ketiga itu, Phlegmatis itu piawai dalam mediator. Mediator. Ya, yang dimaksud mediator itu ya mediasi, Ya. mediasi orang. Gimana? Jadi dia itu karakter Phlegmatis nggak cuek, semua ada permasalahan, teman ada masalah, mereka salah satu yang bersedia untuk mediasi, ngasih nasihat ke si A, ke si B agar mereka tetap nggak salah paham itu, tetap cinta damai saja, karena Phlegmatis Jadi bisa di tengah-tengah Iya. dan mereka itu bisa bukan mencairkan suasana, apa ya namanya, ya lebih ke adem, bisa iya, mengademkan suasana panas mendamaikan, itu, iya. mendamaikan. Jadi karena Phlegmatis itu kan sangat memahami gitu loh. Jadi intinya bagi mereka yang lagi mempunyai masalah sama Phlegmatis biasanya bisa Biasanya dimediasi. cocok ya. Jadi Iya. cocok banget ini untuk tempat curhat Iya, biasanya. betul. Kata Bu Isa gitu. Jadi banyak banget teman-teman atau siapapun yang tiba-tiba datang curhat dan kok enak gitu. Nah itu mungkin Karena wataknya, powernya iya, powernya Phlegmatis memang jadi tempat curhat gitu. Karena memang bisa, itu udah powernya mediasi, mereka udah bikin alamiahnya orang memang nyaman. seperti itu. Jadi untuk poin kelemahannya, Phlegmatis itu sulit ambil keputusan. Jadi susah banget kalau untuk ambil keputusan. Kalau ditanya ya selera kamu apa ya, atau mungkin kamu mau makan apa, pasti jawabnya langsung. Paling diingat itu pasti kalau Phlegmatis jawabannya yang sering terserah gitu. Terserah. Jadi Ini nggak mau ngambil keputusan. ya, ini tagline-nya Phlegmatis ya. Terserah, itu ciri khas banget ini Iya, banget. Kalau jadi ditanyain apapun, hal besar maupun hal kecil-kecil, pasti jawabannya terserah. Jadi kalau kalian punya anak ditanyain terserah, berarti itu salah Iya. satu wataknya pasti Kebanyakan terserah gitu ya. mempunyai Terserah, Phlegmatis, karena mereka kekurangannya memang susah aja untuk ambil keputusan. Nggak kayak Iya. watak lain kan mungkin langsung, oh aku suka yang A, merah, putih, begitu. seperti itu. Kalau untuk Phlegmatis itu Phlegmatis susah. lebih susah karena mereka lebih suka ngikut aja, Iya, lebih betul. suka. Hasratnya Iya, damai. karena banget pengennya damai ya. Iya, betul. Jadi untuk power berikutnya, poin keempat ya, Phlegmatis itu nurut, sangat nurut, orangnya itu penurut. Jadi benar-benar ngikutin arahan banget. Jadi ngikutin SOP banget lah, bahasanya seperti itu. Nurut. Jadi mungkin banyak disukai sama bos ataupun sama yang memang pimpinan itu mungkin lebih kesuka watak ini karena memang benar-benar nurut ya. Sama teman-teman juga berarti ya. ya. Banyak Betul. cenderung Yang ikut teman-temannya aja. itu nyaman sama Iya, dia betul. karena nggak neko-neko. Ya, jadi mereka itu ya udah nurut aja sih, Iya, nggak ribet orangnya, nggak ribet. Iya, Nurut. males ribet intinya. Iya, Kelemahannya mereka yaitu selalu menekan emosinya. akibat Jadi, dari Iya, nurutnya itu karena ya. terlalu nurut jadi otomatis dia mau marah, enggak lah, diabaikan saja. Akhirnya kan
itu juga efek yang negatif juga. Kalau Iya. numpuk-numpuk selang berapa lama itu juga akan menimbulkan penyakit. Jadi untuk kalian semua yang memang punya watak flekmatis ya nggak ada salahnya lah belajar untuk sekali-kali ya Bilang tidak. diluapkan saja emosinya, nggak usah dipendam terus. Betul. Mungkin kalau membuangnya susah karena ini kan memang sudah watak alamiah flekmatis. Cuma kalau dikurangi saya rasa bisa. Iya. Misalkan kalian mau belajar dan mau berproses, insya Allah bisa. Betul. Jadi ini enaknya kita belajar ya. Dengan belajar kita tahu kita bisa meningkatkan power kita dan pelan-pelan juga belajar menekan kelemahan kita. Ya pelan-pelan aja. Minimal itu ya nggak ngilangin, cuma meminimalisir. Iya. Jadi akan lebih jauh lebih positif. Lebih enak kita menjalani. Kekurangannya itu kalau bisa kita jadikan sebuah kelebihan gitu. Kan lama seiring berjalannya waktu pasti nanti bisa itu. Iya. Dengan belajar bisa. Kita lanjutkan lagi ya untuk poin kelimanya, yaitu flekmatis itu tekun dalam rutinitas yang atau lebih itunya monoton. Jadi ya mereka tuh benar-benar nggak pernah bosan dengan rutinitas yang selalu ajek gitu, selalu sama gitu. Contohnya yang kerjaan yang di tempat, contoh di pabrik, mereka tuh ya udah selalu tekun untuk nggak bosan, nggak gampang bosan, ataupun kerjaan apapun, profesi apapun, ataupun mungkin aktivitas apapun, flekmatis itu benar-benar orang yang sangat ya tetap mau melakukan itu. Jadi betul-betul powernya ini adalah betul-betul tekun banget ya. Jadi mereka yang nggak dipunyai sama watak lain. Iya, jadi nggak senang banget flekmatis itu mencoba hal-hal baru gitu, atau mungkin mencoba hal-hal yang menantang, karena ini enggak banget ya. Iya, karena memang udah powernya dia itu. Iya, powernya dia itu memang untuk tekun di rutinitas. Ini juga termasuknya nggak semua watak punya ini. Ini bagiku ini ada ya benar-benar keren gitu. Iya, ini sangat keren karena apa iya semua orang bisa seperti ini? Enggak bisa. Jadi itu salah satu powernya flekmatis yang saya rasa watak lain belum tentu punya gitu. Iya. Atau kalau kita mau flashback ke watak sebelumnya yang udah kita pelajari, watak sanguinis ini malah justru kebalikannya. Watak sanguinis itu suka loncat sana, loncat sini, gampang. Iya, gampang berpindah tempat. Ini beda banget sama flekmatis ini yang memang luar biasa tekun. Ya betul. Jadi untuk poin kelima kelemahannya flekmatis itu mudah stres. Jadi karena mungkin terlalu sering menekan emosinya itu kan, mungkin karena dampak terlalu nurutnya juga. Jadi dampak dari powernya itu ya, dia itu juga beberapa poin powernya menimbulkan flekmatis itu jadi gampang pusing, gampang stres gitu. Jadi dia tuh soalnya kan susah untuk melampiaskan, selalu nurut, selalu ya intinya pokoknya mudah stres. Jadi mungkin ini penekanan dari poin sebelumnya ya, karena terlalu sering menekan emosi akhirnya jadi gampang stres itu. Tapi nggak apa-apa, jangan usah berkecil hati ya bagi para flekmatis, karena itu bisa belajar kita untuk meminimalisir itu. Enggaknya ya biar tetap stabil, tetap moodnya bagus dan nggak gampang stres gitu. Yang penting kalian tetap semangat untuk belajar. Ya untuk berikutnya ya, ini poin ke-6. Powernya flekmatis itu flekmatis santai dan praktis. Oke, santainya udah kelihatan ya auranya, vibe santainya ini. Orangnya itu benar-benar santai dalam menghadapi masalah, dan praktisnya itu nggak suka yang ribet-ribet. Pokoknya ngalir aja gitu. Iya. Dia apa-apanya itu nggak seneng yang ruwet intinya. Pokoknya suka yang praktis itu. Kalau menjelaskan sesuatu ya dia nggak suka yang ribet.
Oh iya, oke. Ya dalam menjelaskan ya senangnya ya pokoknya yang aku mudeng saja, yang singkat, padat dan jelas, intinya seperti Iya. itu kalau pragmatis. Tapi mereka juga mempunyai kelemahan ya. Kelemahannya pragmatis itu, oh iya, Langsung aja. untuk poin yang ketujuh ya. Powernya pragmatis itu mengalah juga. Orangnya itu gampang, intinya ngalahan lah. Iya, paling ngalahan dibanding watak lainnya. Iya, dibanding watak yang lain yang memang ada ya. Ya macam-macam lah ya, seperti udah saya jelaskan kemarin ya. Iya. Podcast yang kemarin. Iya, podcast yang kemarin itu kalau kita ingat-ingat melankolis itu kan karena si pemikir dia kuat banget berarti ya. Iya. Betul. Nggak bakal mau ngalah. Jadi intinya ini powernya pragmatis yang memang gak dipunyai watak lain. Iya. Benar-benar orangnya mengalah gitu. Tapi mereka punya kelemahan yang terakhir, mereka itu takut ditinggalkan. Ya, jadi mereka itu benar-benar. Jadi itu alasan mereka ya. Ketakutan banget karena kan pada intinya ya karena mereka selalu nurut ke orang, selalu ngalah, jadi otomatis kan cenderung mereka lebih suka untuk ketergantungan. membaur ya. Lebih ketergantungan. Jadi kemandiriannya ini memang agak kurang gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa sih, ini memang Ya apa memang ini pilihannya. Iya, ini udah bukan pilihan sih, lebih ke udah hasratnya ya dari dalam dirinya udah. memang seperti itu. Iya, lebih suka membaur, lebih suka untuk Intinya bersama-sama lah. Iya, seperti itu. Oke, untuk Selanjutnya yaitu ini saya akan membahas gaya komunikasi dan gaya belajarnya pragmatis. Iya. Untuk yang saya bahas itu gaya komunikasinya dulu ya. Untuk gaya komunikasi pragmatis itu mereka tuh hangat, selalu mendukung dan membangun hubungan. Jadi penjabarannya itu Gimana itu? intinya mereka tuh penuh kehangatan kalau menyambut temen itu. Kalau bercerita sama teman juga, teman cerita ke dia selalu mendukung. Pasti bahasanya penuh dengan dukungan, motivasi itu, bukan yang menjatuhkan. Oh iya, bisa menerima ya, Iya, ataupun sebaliknya gitu. Dia juga senang juga kalau didukung gitu. Intinya suka mendukung dan dia juga senang untuk didukung gitu. Iya. Nah, terus untuk berikutnya membangun hubungan. Jadi mereka emang benar-benar passionnya itu ya itu cenderung suka. Iya, membangun hubungan berteman gitu. Suka berteman, suka suka lingkungan yang hangat. Karena mereka kan lebih senang yaitu orangnya benar-benar powerful, santai. Benar-benar itulah intinya, pinginnya itu hubungannya selalu baik dengan siapapun yang mereka temui, intinya itu. Iya, ini luar biasa dibanding watak yang kemarin melankolis. Kalau melankolis ini lebih cenderung lebih senang sendiri ya. Kalau melankolis, kalau beda dengan pragmatis ini yang lebih suka membaur, lebih suka berteman. Iya betul, jadi banyak temannya yang pragmatis, nggak pernah milih-milih teman. Nah, banyak temennya ya, introvert yang disukai oleh banyak orang dan banyak watak karena mereka yang itu cenderung mengalah, cenderung menerima, sabar gitu. Intinya itu. Jadi untuk gaya komunikasi itu udah saya bahas ya. Jadi ini tinggal gaya belajarnya pragmatis. Gaya belajar pragmatis itu kinestetik. Iya, atau lebih kinestetik itu penjabarannya itu gerak ya, kinestetik. Gerak dengan gerakan nih. Jadi lebih ke langsung praktek gitu, langsung megang, langsung nyentuh, praktek intinya. Cenderung menyentuh barang. Seumpama diajarin masak ya nggak males banget sama teori-teori banyak, pokoknya langsung aja praktek gitu. Begitu langsung megang, caranya. Langsung megang colet ataupun apalah, pokoknya diajarin apapun mereka lebih senang
langsung praktek, langsung nyentuh barangnya gitu. Nggak suka dengan kebanyakan teori ini, malah mereka pusing. Nah ini gitu. Iya, ini tips buat bunda-bunda yang anak-anaknya ini pendiam ya, pendiam, tapi ditanyain itu apa-apa pasti jawabannya terserah, dan anaknya ini sabar, nurut-nurut aja. Nah, cara ngajarinnya lebih baik nggak usah kebanyakan teori, nggak usah pusing-pusing, langsung aja praktek. Itu lebih efektif. Ya. Untuk selanjutnya yaitu baterai kasih sayangnya watak phlegmatis. Iya, baterai kasih sayangnya itu sentuhan fisik. Kalau kita flashback kemarin, melankolis ini baterai kasih sayangnya quality time, ya, waktu yang berkualitas. Dan kalau sanguinis kemarin baterai kasih sayangnya afirmasi, betul, dukungan. Untuk phlegmatis itu sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu banyak, luas, bisa dengan menyentuh atau mengelus rambutnya, bisa dengan memeluk, bisa dengan mencium, bisa dengan memijat. Pokoknya intinya yang berkaitan dengan fisik. Iya, jadi ini aku ingatkan lagi, baterai kasih sayang ini setiap manusia ada, dan setiap hari harus dicas, tergantung wataknya masing-masing apa. Kalau nggak dicas lowbat. Akibatnya apa kalau lowbat? Akibatnya anak ini gampang tantrum, diomongin susah, ngeyel. Jadi ataupun untuk watak phlegmatis ini mungkin jadi pendiam banget, menghindar. Intinya bahaya itu ini. Harus benar-benar dicas. Karena kalau kita ngecas setiap hari, ini efeknya luar biasa. Anak kita ini betul-betul bisa jadi anak yang bahagia. Betul. Pokoknya bisa mengeluarkan semua potensinya. Kesehatan mentalnya langsung up. Otomatis semua potensi bakat alamiahnya jadi keluar. Betul. Jadi anak yang sehat dan insya Allah ceria dan pintar, ya, bakatnya terlihat. Ini powernya. Oke, lanjut. Untuk phlegmatis itu, ini lagi saya menjelaskan kebutuhan emosionalnya, ya. Untuk poin yang pertama, kebutuhan emosionalnya phlegmatis, damai. Jelas. Phlegmatis suka suasana damai. Jadi harus membuat segala sesuatunya terdengar mudah bagi phlegmatis. Senang yang susah-susah, senang yang ribet, intinya gitu. Nah, terus untuk poin yang kedua, phlegmatis itu kebutuhan emosionalnya tidur. Phlegmatis butuh sering ngecas energinya, yang gampang drop gitu. Dengan tidur, phlegmatis ini udah ngecas gitu. Caranya ya, jadi lebih butuh tidur dibanding watak lain, karena saking ngalahnya mereka. Jadi betul-betul setiap hari mereka energinya berkurang karena mereka butuh mengatasi emosionalnya. Jadi betul-betul mereka mengelola emosi dengan cara energinya drop gitu, jadi menguras energi itu. Mereka ngalah. Mereka jangan kira phlegmatis ngalah ini dengan gampangnya dibanding watak lain, enggak. Karena sama-sama manusia, mereka juga sama-sama punya energi. Dan karena watak phlegmatis ini paling ngalahan, otomatis yang paling gampang drop. Paling gampang dengan drop. Tidur, phlegmatis itu ngecas energinya. Untuk poin yang ketiga, kebutuhan emosionalnya harga diri. Meski selalu bilang terserah, selalu tanyakan pendapat mereka. Jadi intinya, walaupun dia bilang terserah, cuma pada hati kecilnya mereka sebenarnya ingin ditanyain gitu. Tetap walaupun selalu bilang terserah. Tapi cuma ternyata pada dasarnya mereka itu pingin ditanyain. Terserah berarti kan pengen ditanyain. Sebenarnya apa sih gitu. Walaupun ujung-ujungnya bilang terserah, tapi kita tetap harus menanyakan. Tapi kita harus memenuhi kebutuhan emosionalnya, tetap harus ditanyakan, tetap menghargai. Jangan semena-mena kita mengambil keputusan sendiri tanpa menanyakan lagi. Itu yang dimaksud harga diri seperti itu.
jadi tetap masih ingin dihargai walaupun dia bilang terserah gitu. Oke, untuk baterai kasih sayang selanjutnya Udah. sentuhan fisik. Tadi kita iya udah dibahas di depan tadi untuk baterai kasih sayang. Iya. Oh, sebentar guys, ini anak aku bangun. Oke, kita lanjut di risam atau rangkumannya. Pragmatis, wataknya pengamat. Iya. Ya, pengamat dan hangat, cenderung hangat. Ya, dengan hasratnya yaitu damai. Gaya komunikasi dan belajarnya itu kinestetik atau menyentuh praktek. Dan baterai kasih sayangnya juga sentuhan fisik. Oke. Terima kasih sampai di sini. Untuk sumber yang sudah aku cari silakan cek di deskripsi. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sukses selalu. Jangan lupa ya untuk dukung video-video kami Ya, dengan cara like, subscribe, dan komen. Siapa tahu teman-teman punya pertanyaan ya. atau punya masukan dan ide di Ah, video kami iya, selanjutnya. bisa Silakan juga. tulis di kolom komentar. Oke. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.